Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan juga akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya rindu ingin memberikan tema renungan saya, proses Tuhan membentuk iman yang dewasa. Saudara-saudaraku, saya ketika diberikan tema ini, saya juga sedang belajar bagaimana firman Tuhan ingin berkata-kata di dalam kehidupan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang ingin menjadi dewasa, tetapi tidak semua orang menyukai proses kedewasaan itu. Kita senang dengan hasil, tetapi seringkali kita tidak mau menikmati proses itu. Kita ingin iman kita menjadi kuat, tetapi tidak semua atau tidak selalu kita mau melewati proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita supaya membuat iman kita semakin kuat. Kita ingin sabar, tetapi tidak mau menunggu waktu yang sudah ditentukan. Kita ingin menjadi orang yang bijaksana, tetapi tidak mau selalu menerima teguran orang lain. Kita ingin mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, tetapi terkadang kita sulit untuk membaca firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kedewasaan iman ini tidak terjadi secara instan, gitu ya. Jadi tidak terjadi hari ini saya mau pengen dewasa, saya besok menjadi orang yang dewasa. Nah, saudara, dari firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini, kalau saya mendapat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang nomor yang 119 menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita bersama-sama menjadi terang dan menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ini, kalau kita melihat ini merupakan kumpulan mazmur yang banyak berbicara tentang kehidupan umat Tuhan setelah mengalami begitu banyak persoalan di dalam kehidupan mereka. Lalu ada ayat juga yang akan kita lihat bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan yang juga diberikan kepada saya, yaitu 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-19. Di sini menggambarkan bagaimana kisah dalam sebuah kondisi bagaimana Daud telah menjadi raja atas Israel. Yerusalem kemudian menjadi pusat pemerintahan. Namun saudara-saudaraku, kalau kita melihat, Daud memahami bahwa bangsa Israel bukan sekedar kerajaan politik. Israel adalah umat pilihan Allah. Karena itu Daud ingin membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Daud punya tujuan yang baik. Namun seringkali orang lain melihat atau bangsa Israel melihat apa yang ingin dia buat baik itu seringkali tidak sesuai dengan hati mereka, dan mereka merasa bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kalau kita melihat di dalam Mazmur dan juga di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ini, dan juga kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul nantinya, apa yang kita akan pelajari dalam bagian ini? Ya, yang pertama saya ingin kita semua untuk belajar bahwa iman yang dewasa dibentuk oleh firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa pemazmur tidak berkata bahwa firman Tuhan itu membuat seluruh perjalanan hidup kita menjadi mudah, ya. Firman Tuhan justru disebut di sini sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Artinya adalah firman Tuhan itu memberikan arahan bagi setiap kita, ya. Kita sering ingin mengetahui seluruh masa depan kita yang kita tidak tahu. Sering kita bertanya dengan Tuhan, Tuhan ke depan saya akan bagaimana? Kita bertanya apa yang akan terjadi di hari esok? Bagaimana masa depan saya? Apa yang menjadi keputusan saya ini benar atau tidak?
Nah, saudara-saudara, namun Tuhan tidak selalu memberikan keseluruhan peta kehidupan kita itu. Seringkali Tuhan hanya memberikan kepada kita, atau seringkali Tuhan hanya memberikan terang yang cukup untuk kita bisa melangkah di dalam kita menjalani kehidupan kita. Iman yang dewasa itu belajar berkata, saya mungkin tidak tahu seluruh jalan kehidupan saya, tetapi saya tahu siapa yang memimpin kehidupan saya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan menolong kita untuk kita boleh mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga membuat kita semakin kuat dan bertahan di saat kita mengalami sebuah kesesakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ketika kita berada di dalam sebuah kesesakan, ketika kita berada di dalam sebuah masalah dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa hidup kita tidak ada kepastian, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita memiliki iman yang dewasa? Bukan iman yang bebas dari masalah, gitu ya kan? Tetapi iman yang dewasa itu yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini adalah iman yang memiliki firman yang kita pegang setiap hari, yaitu menjadi pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, lalu yang kedua, apa yang kita akan pelajari dalam bagian firman Tuhan ini? Secara khusus kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya tidak membacakan semua, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Namun apa yang kita mau pelajari dalam poin yang kedua ini, bagaimana iman yang dewasa belajar menghormati kekudusan Tuhan. Nah, saudara, bagian 2 Samuel pasal yang ke-6 ini di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, bagian ini menceritakan bagaimana usaha Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem. Nah, sekilas kalau kita melihat bagaimana motivasi Daud sangat baik. Daud ingin tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem, sehingga ada sukacita, ada musik, ada perayaan, dan juga ada banyak orang yang bisa berkumpul di situ. Namun kemudian peristiwa tersebut mengejutkan ketika Yusa menyentuh tabut dan kemudian meninggalkan. Mengapa? Ya, kita perlu memahami bahwa persoalan yang terjadi dalam teks ini bukan sekedar tentang niat baik. Ya, niat baik tidak boleh menggantikan ketaatan kepada firman Tuhan. Daud memiliki semangat untuk Tuhan, tetapi proses itu menunjukkan bahwa melayani Tuhan harus dilakukan menurut cara Tuhan, bukan cara kita sebagai manusia. Nah, saudara, semangat saja tidak cukup. Ya, Daud memiliki semangat yang besar, tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, semangat rohani harus berjalan bersama dengan pengertian dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mungkin bisa aktif di dalam sebuah pelayanan. Kita bisa sibuk di dalam semua kegiatan gereja. Kita bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah semua itu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana cara kita bisa memahami kehendak Tuhan itu? Nah, saudara, kalau kita bisa memahami kehendak Tuhan itu, yaitu dengan cara kita menyelami apa itu firman Tuhan, sehingga kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Iman yang dewasa bukan sekedar saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, Tuhan membentuk Daud melalui koreksi. Nah, saudara, setelah peristiwa Yusa, Daud tidak langsung melanjutkan seperti tidak terjadi apa-apa, ya. Ada proses refleksi dan koreksi yang dialami oleh Daud, ya. Kemudian dalam kelanjutan kisahnya ini kita lihat bahwa tabut akhirnya dibawa dengan cara yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa sesuatu yang penting, ya, kegagalan tidak harus menjadi akhir dari sebuah perjalanan iman kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita gagal di dalam sebuah proses pembelajaran kita mengikuti Tuhan. Kita supaya belajar lebih rendah hati, lebih berhati-hati, ya, lebih taat kepada Tuhan dan lebih menghormati kekudusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kedewasaan
menerima koreksi ya. Secara khusus kita mungkin seringkali kita menganggap bahwa koreksi-koreksi Tuhan atau seringkali koreksi-koreksi yang baik dari orang lain, seringkali kita berpikir bahwa itu sedang menjatuhkan kita. Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang mereka sampaikan kepada kita itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita? Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang baik ketika mereka sampaikan kita boleh ambil, lalu apa yang tidak baik kita tidak usah ambil. Kita coba koreksi dan bertanya dengan Tuhan. Ketika kita ditegur, bukankah kita seringkali merasa bahwa kenapa dia menegur saya? Oh, dia tidak suka dengan saya. Coba kita berpikir positif ya. Ketika dia menegur kita, oh mungkin itu masukan yang baik buat saya. Nah, lalu yang berikutnya di poin yang ketiga kita akan melihat bahwa iman yang dewasa dibentuk melalui proses penantian dan kegagalan manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak menjadi orang yang sabar untuk menantikan proses Tuhan itu. Ya, seringkali kita merasa Tuhan kenapa begini dan akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-43, di sini kita bisa lihat bagaimana dalam Kisah Para Rasul ini Stefanus menceritakan sejarah Israel ya. Ia berbicara tentang Abraham, Yusuf, Musa, bangsa Israel, pembebasan dari Mesir dan perjalanan umat Allah. Mengapa Stefanus mengingatkan sejarah tersebut? Karena ia ingin menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun manusia seringkali tidak mengerti dan bahkan menolak pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang kita akan lihat di dalam bagian kisah ini? Ya, seringkali di dalam kehidupan kita merasa bahwa proses Tuhan itu terlalu menyakitkan, begitu ya kan? Proses Tuhan itu terkadang seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Proses Tuhan itu seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, saudara, kalau kita melihat tema saya tadi ya, proses Tuhan membentuk iman yang dewasa. Kalau saat ini kita sedang mengalami sebuah ujian atau pencobaan dalam kehidupan kita, jangan melihat sebuah proses itu, ujian itu, atau pencobaan atau kesulitan, kesengsaraan itu sebagai hukuman dari Tuhan. Tapi coba kita melihat bahwa itu adalah proses Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi iman yang dewasa. Kalaupun saat ini kita merasa bahwa iman kita hanya sebiji, semangka, begitu ya kan? Tapi coba kita melihat bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan mau iman kita menjadi iman yang dewasa. Nah, saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus belajar menikmati proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun itu menyakitkan, dinikmati saja karena Tuhan akan melihat dan membentuk iman kita. Ketika kita mengalami sebuah kesengsaraan, kesulitan, iman kita semakin dewasa dan semakin kuat untuk melewati semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan perjalanan iman kami ya Tuhan, seringkali kami gagal. Tapi saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh menikmati proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, proses-proses yang seringkali membuat kami khawatir, putus asa. Tapi kami meyakini ya Tuhan, bahwa di dalam proses itu Tuhan sedang membentuk iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.